Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islami wa mulazamati ahli sunnah wal jamaah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallahul khabirul basir. Lahu malikul jabbaril mutakabbir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa nura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sahibir risalah wan nubuwah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'da. Faya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin ma'ah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, yaitu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Perputaran waktu di zaman akhir berlangsung sangat cepat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Semua berlalu bagai membalik telapak tangan. Sementara manusia tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam roda perputaran. Akibatnya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kini kita telah memasuki bulan Desember, bulan terakhir dalam sistem penanggalan Masehi atau bulan ke-12. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2021 Masehi. Bagi kaum muslimin di tanah air, kita tidak terlepas dari dua penanggalan atau kalender, yaitu penanggalan Hijriyah dan Miladiyah. Antara keduanya memiliki peran tersendiri yang tidak perlu dibenturkan satu dengan yang lain karena memang tidak bertentangan. Sidang Jum'ah yang mulia, sebagai umat Islam Indonesia yang baik, hendaklah memandang kedua bulan itu seperti satu keping uang logam yang terdiri dari dua gambar. Masing-masing gambar memiliki peran yang saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga berwujud uang logam yang sempurna. Bulan Masehi diperlukan untuk penanggalan kenegaraan, kemasyarakatan yang berguna dalam membangun negara, masyarakat, bahkan agama. Sedangkan bulan Hijriyah berguna untuk menjadi panduan dalam ibadah. Oleh karenanya pentingnya bersikap moderat, yaitu tidak menolak salah satu keduanya secara ekstrim, tetapi menggunakannya secara bersamaan, baik bulan Hijriyah maupun bulan Miladiyah. Sebab ini merupakan salah satu adat atau perkara yang baik bagi umat Islam, terutama di Indonesia, dalam membangun keseimbangan hidup baik di dunia maupun akhirat. Terkait dengan bentuk adat yang baik, Rasulullah telah mengajarkan tuntunan kepada umatnya agar melaksanakannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad sebagai berikut. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang baik menurut pandangan orang-orang muslim, baik pula dalam pandangan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Di sela-sela menjelang datangnya tahun baru 2021 Masehi, ada 3 hikmah yang patut dipetik agar menjadi pribadi yang berkualitas iman dan ketakwaannya, terutama di tahun-tahun mendatang. Hikmah yang pertama, senantiasa melakukan introspeksi diri atau muhasabah, yaitu menghitung kedirian kita atau introspeksi atas apa yang dilakukan selama 1 tahun yang lalu, sehingga dapat mengetahui SWOT atau kekuatan dan weakness atau kelemahan yang menjadi pijakan dalam melangkah di tahun berikutnya. Kita perlu melakukan refleksi diri atas prestasi kerja yang diperbuat di tahun ini. Usaha apa saja yang telah dirintis sekarang, pekerjaan apa saja yang telah terselesaikan, serta program yang belum terwujud. Semua perlu direnungkan guna menindaklanjuti pada tahun mendatang, sehingga semakin meningkat prestasinya. Prestasi kerja sangat penting ditingkatkan apapun bentuknya, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan, pegawai, petani, hingga aparat negara. Hal ini sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan zat yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sebagai insan beriman, tentunya amal perbuatan yang kita lakukan tidak hanya menyangkut masalah dunia saja. Persoalan akhirat juga harus diperhatikan. Kita perlu melakukan introspeksi dalam masalah ibadah. Misalnya, tata cara sholat, puasa, zakat, haji, infak, zikir, qiraatul Quran. Semua perlu ditingkatkan agar semakin hari semakin bertambah ketakwaannya. Kita juga perlu berintrospeksi atas perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil yang telah dilakukan selama ini, dengan tujuan agar segera bertaubat untuk menjadi hamba yang bersih sebagaimana tatkala terlahir ke dunia. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hasr ayat 18 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan kisah kabilah Mudhar, bahwa di suatu hari Rasulullah didatangi oleh kabilah tersebut yang tidak beralaskan kaki. Mereka membawa sebilah pedang dan hanya mengenakan jubah atau kain abaya saja, dalam keadaan memelas karena kefakirannya. Melihat kondisi seperti itu, lalu Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersegera bersedekah atas apa yang dimiliki guna meringankan beban kabilah tersebut, sekaligus mengingatkan kepada umatnya agar segera beramal soleh mumpung masih hidup di dunia.
Makna ayat di atas menjelaskan pentingnya mawas diri, baik dalam hal harta, amal ibadah, atau perilaku di dunia yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah orang yang senantiasa menghisap atau mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah atau orang yang celaka adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud dengan hadis di atas adalah tentang orang yang beruntung dan merugi. Yang beruntung mereka yang pada hari ini lebih baik daripada hari esok. Sedangkan yang merugi adalah orang yang hari ini lebih jelek daripada hari esok karena enggan beramal soleh. Terkait dengan introspeksi diri, pantaslah kita mengingat pesan Sayyidina Ali radhiyallahu an, sebagaimana termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad sebagai berikut. Kun indallahi khairan nas, wa kun indan nafsi sarran nas, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Artinya, jadilah kamu manusia yang paling baik di sisi Allah, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Orang yang berintrospeksi diri selalu menyadari bahwa dirinya harus segera beramal kebajikan, karena ia akan rugi jika meninggalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi sebagai berikut. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Sedangkan barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dialah orang yang menyesal. Serta siapa saja yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, dialah orang yang celaka. Makna kedua, perlunya meningkatkan kesabaran di tengah ujian yang sedang kita hadapi, terutama wabah pandemi COVID-19. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, sejak awal 2020 kita diuji oleh Allah dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang berpengaruh luas terhadap segala aspek kehidupan, terutama bidang pendidikan, moral, ekonomi, dan kesehatan. Semoga dengan diketemukannya vaksin di berbagai negara ini, insya Allah akan cepat berakhir wabah tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai hamba yang beriman, kita mesti menyadari bahwa hidup ini akan diuji oleh Allah. Hanya bentuknya berbeda-beda antara hamba yang satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi sebagai berikut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِس صَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jalan terbaik untuk menghadapi ujian pada saat ini adalah selalu bersabar. Terkadang sifat sabar ini jelek dalam pandangan kita karena sedih dirasa. Akan tetapi baik di sisi Allah karena
sebagai bentuk tanda keimanan seseorang. Sabar merupakan sebagian dari iman. Makna ketiga, menghindari sikap tulul amal atau panjang angan. Kita harus merasa kurang atas amal kebaikan yang telah dilakukan. Jangan menghitung kebaikan yang sudah dilaksanakan. Sebab sikap ini apabila dikedepankan akan menyebabkan seseorang enggan beramal soleh. Inilah yang dinamakan tulul amal. Kita mesti berpikir bahwa diri kita masih jelek, belum sempurna, banyak kekurangan, penuh dosa. Hal ini bukan berarti merendahkan diri, namun untuk menjauhkan dari sikap ujub atau sombong, riya atau pamer, sum'ah atau mengharap pujian dari orang lain. Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani memiliki tips sederhana. Jika kita melihat orang lain, hendaklah memandangnya dia memiliki kelebihan daripada kita sendiri. Mungkin ketakwaan, mungkin amal kebajikan, atau derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, demikianlah materi khutbah singkat pada siang hari ini tentang menyambut datangnya tahun baru 2021 Masehi. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berintrospeksi diri dan selalu berbenah diri, sehingga menjadi penyokong tumbuhnya keluarga dan masyarakat yang baik menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawatun karimun malikun barur raufur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.